Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pada kesempatan hari ini, mari kembali kita bersama-sama untuk merenungkan janji firman Tuhan. Renungan singkat pada kesempatan kali ini, saya memberi judul Dewasa dalam Bersahabat. Alkitab berkata dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya percaya bahwa kita dipanggil menjadi orang yang bersahabat. Kenapa? Karena ketika kita memiliki sahabat, sesungguhnya itu adalah bagaimana Tuhan sedang menyatakan bahwa kita perlu orang-orang yang dekat dengan kita, menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang tidak memerlukan sahabat. Tapi sahabat seperti apa yang Tuhan inginkan? Supaya kita boleh dewasa dalam hubungan kita, bersahabat satu dengan yang lain. Karena Alkitab berkata pagi hari ini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kasih setiap waktu ini berbicara dalam keadaan suka dan duka. Bagaimana kita menjadi sahabat bagi orang lain. Dan dikatakan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, menjadi saudara dalam kesukaran itu sedikit butuh pengorbanan. Kalau saudara dalam kesuksesan, wah itu gampang sekali. Tapi Alkitab bilang menjadi saudara dalam kesukaran. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi dewasa dalam bersahabat? Nah, ini yang paling perlu. Kenapa? Karena ada banyak orang bersahabat, dia hanya menuntut, dia hanya maunya, dia mengharapkan apa, dia dapat apa. Tapi Alkitab berkata pagi hari ini, menaruh kasih setiap waktu dalam kesukaran. Yang pertama, bagaimana kita menjadi dewasa dalam bersahabat? Kita tidak berharap imbalan daripada seorang sahabat. Artinya waktu kita membangun persahabatan kita, yang ada, bagaimana kita punya sikap hati yang memperhatikan, memberi, itu namanya tidak mengharap imbalan. Dan ketika kita menjadi orang yang membangun, menjadi dewasa dalam persahabatan kita, di sana yang kedua, diperlukan kasih yang tulus. Ketika dasar segala sesuatu kita kerjakan dengan seorang sahabat, di dalam kasih,
maka kasih yang tulus itu mereka akan rasakan. Mereka akan terima kasih yang tulus itu. Dan yang ketiga, ambil keputusan untuk setiap saat berbuat baik. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk setiap saat berbuat baik, artinya kita sedang selalu dalam posisi yang memberi, yang membuka tangan bagi orang lain. Dan yang keempat, bagaimana kita menjadi orang yang ada sikap hati yang senantiasa berkorban di dalam persahabatan kita. Saya percaya ketika hal-hal ini kita miliki, kita tidak berharap imbalan, kita hidup dalam kasih yang tulus, keputusan selalu berbuat baik, dan ada sikap hati yang berkorban, maka sesungguhnya Alkitab tidak pernah salah. Bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita rilis, lepaskan, maka itu yang kita terima. Dan ketika kita hari ini mau menjadi dewasa dalam bersahabat, fokusnya bukan kita, fokusnya orang lain. Fokusnya bukan tentang kita, tapi tentang orang lain. Bagaimana kita berpengaruh, bagaimana kita memberi dampak, bagaimana kita menjadi solusi atau jawaban. Jadi pada kesempatan hari ini kita bisa melihat dalam persahabatan kita dengan orang lain, apakah kita sudah dirasakan, apakah kita sudah memberi dampak yang luar biasa ketika Tuhan tempatkan orang-orang di sekeliling kita. Dan orang yang dewasa artinya orang yang selalu dalam posisi memperhatikan, dan orang yang berkata bukan aku tapi kamu yang lebih utama. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, apa yang kita terima kalau kita menjadi orang yang membangun kedewasaan kita dalam bersahabat? Yang pertama, saya percaya kita dipenuhi oleh sukacita yang melimpah-limpah. Kenapa kita dipenuhi oleh sukacita yang melimpah-limpah? Karena sekali lagi itu mengalir dari dalam. Segala sesuatu yang keluar dari dalam karena kasih atau mungkin belas kasihan yang disebutkan Alkitab, itu menjadi kita memiliki sukacita yang berlimpah-limpah ketika kita mengerjakannya. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan kan itu yang kita terima. Alkitab kan bilang apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi setiap kali kita dewasa, maka kita juga akan mengalami kebaikan dari orang-orang yang bersahabat dengan kita. Mari latih persahabatan kita menjadi persahabatan yang dewasa. Saya percaya ini perlu di dalam komunitas kita di mana ada, di kantorkah, di gerejakah, di mana saja Tuhan tempatkan kita perlu ini. Dan bagaimana mempraktekkan Amsal 17 ayat 17 tadi, yang tadi berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya percaya ini dimulai dari rumah, dimulai yang udah berkeluarga, dimulai dari pasangan kita, dimulai daripada orang yang terdekat dengan kita. Itu menjadi tesnya, dimulai dari rumah. Kedekatan, memperhatikan satu dengan yang lain. Dan yang kedua tentunya, dimulai dalam komunitas di mana kita ada. Mari bangun semakin dewasa persahabatan kita. Supaya apa? Ada dampak, ada rasa yang dirasakan orang lain ketika kita sedang membangun persahabatan. Tetap menjadi berkat, tunjukkan kedewasaan kita bahwa kita orang berbeda. Kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kami dipanggil menjadi berkat. Dimanapun kami ada, hal ini akan ditunjukkan oleh kedewasaan kami dalam bersahabat. Supaya bukan berfokus kepada kami, tapi berfokus kepada orang lain. Kami percaya ketika kami berfokus kepada orang lain, maka kami pun akan menerima seperti yang kami lakukan. Hari ini kami belajar untuk tetap mengerjakan segala sesuatu bagi orang lain dalam sahabat kami. Karena ada kasih yang berlimpah-limpah keluar dari dalam untuk mempraktekkannya. Biar kami semakin dewasa dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada persahabatan yang rusak, mari pulihkan dengan cara ini. Kami berfokus bukan kepada diri kami. Kami berfokus pada orang lain karena Tuhan yang memberi hati bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. God lovers, mari bagikan link YouTube ini kepada sahabat, saudara, teman-teman. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.